Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di tanggal 9 Januari, AM Channel kita mengabarkan keterkaitan sidang di Bangil hari ini yang datang dari lawyer Gustom dan Mas Gus Puja. Ini bisa kita dengarkan apa namanya. Kenapa materi dari hakim di pengadilan Bangil ini menjadi pertanyaan. Kenapa yang ditangkap hanya Gustom dan Mas Puja, sementara orang-orang yang membongkar dari makam para kabib di di Serambi Winongan itu tidak ditangkap. Bisa kita lihat di awal masyarakat Serambi atau masyarakat Winongan Kidul dengan massa yang begitu banyak dan membongkar makam dari kabir, itu kan pelakunya banyak sekali. Dan bisa kita lihat itu ada ketika kita melihat di salah satu pertemuan di Balai Desa Serambi itu, di persepsi tidak percaya dari masyarakat bahwa bahaya makam palsu di Serambi itu ditandatangani oleh 200 dari masyarakat Serambi, karena dari yang dilakukan oleh Taufik Segaf saat itu ya, itu bisa kita lihat. Dan ketika kita melihat di pembongkaran makam itu kan memang masyarakat dari Serambi tersebut yang membongkar. Kenapa hari ini hanya Gustom yang ditahan? Jadi seperti itu. Persepsi publik kan juga bertanya-tanya, kenapa hanya Gustom gitu yang disalahkan? Padahal itu ada sekitar, ketika kita melihat di peristiwa Taufik Segaf di tanggal 10 November, masyarakat Serambi yang memang betul-betul resah atas pembangunan dari makam kabib yang ada di Serambi. Jadi kita melihat masalah harus secara utuh. Maksud dari lawyer dari lawyer Gustom dan Mas Puja, jadi seperti itu. Dan itu bisa kita lihat di gambar bahwa pembongkaran makam itu orang penduduk Serambi, jadi masyarakat lingkungan Serambi yang jengah atas pembuatan makam palsu dari kabib yang bermaga kabib, katanya dari keluarga si Kumar, seperti itu. Jadi kenapa yang ditangkap hanya Gustom dan Mas Puja? Ini kan menjadi pertanyaan juga dari masyarakat Nusantara, karena yang membongkar memang masyarakat Serambi, jadi seperti itu. Jadi hukum yang pasti harus menjadi pembuktian di sidang, itu harus muncul. Jadi maksud dari lawyer dari Gustom dan Mas Puja, harusnya hakim mendatangkan dari para pelaku semuanya. Jadi masyarakat Serambi ada sekitar, kalau melihat dari penandatanganan, sekitar 200 penduduk Serambi, seperti itu. Kita ikuti videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan oleh Gus Aswin tadi bahwa obskur labelnya memang benar. Jadi
juga kurang, artinya kurang pihak di dalam hal ini. Artinya jangan sampai 2 orang ini yang melakukan itu ratusan orang, tapi yang didakwahkan oleh pihak kejaksaan ini hanya 2 orang. Ini kan menumbalkan seorang yang sebenarnya bukan tokoh utama. Ini hanya kalau memang turut serta, oke lah turut serta. Tapi kan banyak orang-orang itu. Banyak orang-orang tokoh-tokoh yang terlibat dalam hal itu. Dan juga kami di dalam petitum berdasarkan argumentasi hukum kami, ya, satu menerima dan mengabulkan, untuk menerima dan mengabulkan nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum. Yang kedua, menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut hukum batal demi hukum, atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. Yang ketiga, menyatakan pemeriksaan perkara pidana atas nama Muhammad Soon dan Jumari, Gus Tom sama Gus Puja Kusuma itu untuk dihentikan. 4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan para terdakwa dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan. Dan yang kelima, memulihkan harkat martabat dan nama baik para terdakwa Gus Tom dan Gus Puja dalam keadaan semula. Yang terakhir, membebankan biaya perkara ini kepada negara. Demikian. Jadi, sekali lagi, perjuangan kami tidak akan pernah berhenti. Apapun yang terjadi, kami tidak akan pernah mundur sekalipun. Kami siap membela, mengawal, mendampingi Gus Tom dan Gus Puja demi keadilan dan kebenaran. Ya Jabar, ya Kohar, ya Jabar, ya Kohar, ya Jabar, ya Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.